اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Silahkan dibuka surat Al-Ahzab ayat 21. Tepatnya pada halaman 421. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sampun ketemu ya? Surat Al-Ahzab ayat 21. Tadi saya lihat di Mushaf Quran itu halaman 421. Saya baca lagi dengan bacaan yang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Satu ayat saja. Allah mengatakan laqad, sungguh-sungguh, kana ada, lakum, bagi kalian, fi Rasulillahi, di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iswatun hasanatun, tauladan yang baik. Ini boleh juga dibaca uswatun hasanatun, tauladan yang baik. Liman kana, bagi orang yang adalah dia yarjullaha, berharap kepada Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia zikir banyak, ingat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini merupakan dalil bahwa kita umat Islam disuruh untuk meniru dan mengikuti dan bertauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perilaku Nabi itu adalah contoh untuk kita. Beliau diciptakan oleh Allah, diturunkan ke muka bumi, diutus sebagai Nabi, itu semata-mata untuk menjadi tauladan yang baik bagi umat manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan ini kita sudah masuk bulan Rabiul Awal. Dan pada bulan Rabiul Awal, kebiasaan para ulama adalah membahas tentang Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya malam ini saya tidak lanjutkan tafsir Quran sehalaman, tetapi kita baca satu ayat dari surat Al-Ahzab. Kemudian saya ingin bacakan kepada panjenengan satu kitab yang berisi tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kitab ini berjudul Al-Arba'un Asy-Syama'iliyah. Arba'un 40 hadis Asy-Syama'iliyah yang membicarakan tentang syama'il atau perilaku atau peri hidup atau tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Kitab ini diambil dari kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi yang isinya sekitar 400 hadis, kemudian diringkas menjadi 40 hadis saja dalam kitab ini. Pada bab yang pertama dikatakan oleh beliau babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang akhlak, tentang khalqi Rasulillah, tentang bentuk tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil tawilil ba'in wala bil qasr. Rasulullah itu orangnya tidak terlalu tinggi juga tidak pendek. Berarti beliau sedang-sedang. Wala bil abyadil amhaq wala bil adam. Tidak putih dahsyat tapi juga tidak coklat dahsyat. Berarti tengah-tengah antara keduanya. Kalau kita ini termasuk yang adam, kulitnya coklat. Kalau Rasulullah itu lebih cenderung kepada putih, tapi putihnya tidak seperti orang-orang Cina.
wala bil ja'dil qatati wala bisad. Rambut beliau tidak terlalu keriting tapi juga tidak terlalu lurus. Jadi sedang-sedang antara keduanya. Maka ini menunjukkan bahwa apa yang paling baik untuk manusia itu adalah yang tengah-tengah. Meskipun seseorang yang tinggi atau terlalu pendek atau terlalu gemuk atau terlalu kurus seperti saya, ini semuanya ciptaan Allah, tidak ada yang jelek. Tapi maksudnya sebaik-baik manusia itu adalah apa yang diciptakan oleh Allah untuk apa? Tubuh Nabi Muhammad SAW ini dari sisi fisiknya atau tubuhnya. Ba'athahullahu ala ra'si arba'ina sana. Allah mengutus beliau pada usia 40 tahun. Dan ini kebiasaan seluruh para nabi diutus pada usia 40 tahun. Karena 40 tahun ini adalah usia kematangan berpikir seseorang. Kecuali Nabi Isa ya. Nabi Isa itu sejak kecil dia sudah mengatakan ini Abdullah, atani alkitab. Pas masih bayi sudah ngomong begitu. Dan Nabi Isa justru dinaikkan ke langit itu belum genap usia 40. Konon usianya 33 Nabi Isa itu ketika naik ke langit. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin. Nabi tinggal di Mekah 10 tahun, di Madinah 10 tahun. Berarti totalnya 20 tahun. Tetapi yang populer di Mekah itu 13 tahun. Sehingga totalnya 13 tambah 10, 23 tahun. Dan itu yang benar. Adapun di sini dikatakan di Mekah 10 tahun, ini karena kebiasaan orang Arab meringkas jumlah. Jumlah yang tambahan itu dihapus. 13 disebut 10, 42 disebut 40, tambahnya enggak disebut. Wa tawaffahu Allah taala ala ra'si sittina sana. Nabi wafat pada usia 60 tahun. Nah, 60 ini juga karena angka tiganya dihapuskan. Sebenarnya usia beliau 63 tahun dengan hitungan bulan Arab. Tapi kalau dengan hitungan tahun Masehi, usia beliau 61 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'rah bayda. Di rambutnya dan di jenggotnya tidak ada 20 helai bulu atau rambut yang berwarna putih. Uban enggak sampai 20. Dalam hadis yang lain disebutkan ubannya itu cuma 14 helai. Dan ini khususiah bagi Nabi Muhammad SAW. Rata-rata manusia sudah usia 60 ya ubannya banyak. Nah khusus bagi Nabi ubannya sangat sedikit karena Rasulullah itu kalau dibenci oleh seseorang maka yang membenci akan kafir. Nah Allah itu kasih sayang kepada istri-istri Nabi sehingga istri Nabi supaya mereka tidak kafir Allah bikin rambut Nabi itu tidak banyak ubannya. Karena orang Arab itu kalau seorang perempuan melihat suaminya banyak ubannya itu sudah tidak senang. Dianggap sudah tua, sudah lemah. Nah, maka kalau ada satu istri Nabi benci kepada Nabi sudah jadi kafir langsung. Kemudian bab yang kedua, maja'a fi khatamin nubuwah, tentang tanda kenabian yang ada pada tubuh Nabi Muhammad SAW. Diceritakan oleh Sa'ib bin Yazid, seorang sahabat Nabi yang masih kecil. Dia diajak oleh bibinya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, ini anak kecil sedang sakit. Maka Rasulullah pun mengusap kepalanya, kemudian didoakan dengan berkah. Lalu Nabi berwudu, lalu sisa wudunya pun diminumkan kepada anak kecil tadi. Kemudian si anak kecil mengatakan, saya berdiri di belakang punggung Nabi, ternyata di antara kedua tulang entong-entong beliau itu ada mithlu zirril hajalah. Ada tambahan daging seperti zirril hajalah. Seperti telurnya burung hajalah. Jadi maksudnya tanda kenabian Nabi di dalam punggung beliau itu ada satu tambahan daging, agak menonjol begitu. Nah, menonjolnya digambarkan seperti telurnya burung hajalah. Ada yang mengatakan ziril hajalah itu bukan telur, tapi ziril hajalah itu adalah benih yang ada pada hajalah. Hajalah itu adalah dipan yang biasanya disiapkan untuk pengantin baru. Nah, biasanya dikasih kerudung gitu Pak, atau tutupan atau sekeduk. Nah, maka tutupnya itu, kelambunya itu ada benihnya. Nah, besarnya sebenih itu atau sebesar tadi ya, telurnya burung hajalah. Dan konon semua para nabi itu pasti memiliki tanda-tanda seperti ini. Tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab.
Bab yang ketiga, fi sya'ri Rasulillah, tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa rambut Nabi ila nisfi udunain, sampai ke separuh telinga. Telinga ya, Pak, separuhnya. Ini. Maksudnya rambut yang di depan ini. Nah, ini panjangnya kalau dijuntekan itu sampai sepanjang separuh telinga. Jadi nggak terlalu panjang. Kadang Nabi juga lebih panjang lagi, jadi sampai ke cuping telinga. Kadang lebih panjang lagi, sampai panjangnya itu sampai pundak. Jadi kadang-kadang Nabi gondrong. Kenapa? Karena kebiasaan orang Arab seperti itu. Kadang gondrong, kadang pendek. Sehingga kalau orang mengatakan termasuk sunnah Nabi gondrong, itu nggak paham hadis itu. Karena itu adat orang Arab. Adat orang Arab itu nggak dikatakan sebagai sunnah Nabi. Ya, Nabi betul pernah gondrong. Tapi apakah Nabi menyuruh, ayo para sahabatku gondrong semuanya? Karena banyak di Solo ini orang-orang yang suka gondrong dengan alasan katanya sunnah Nabi. Silahkan kamu suka gondrong, silahkan. Tapi kalau alasannya sunnah Nabi itu nggak paham. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan sunnah Nabi adalah menggondrongkan rambut. Nggak ada. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada Khurem, sahabat Nabi. Khurem ini sebaik-baik orang. Kecuali dua hal yang ada pada dirinya. Itu merupakan kekurangannya Khurem. Kekurangan pertama, rambutnya gondrong. Kekurangan kedua, kalau dia pakai celana, celananya terlalu panjang sampai menutupi mata kaki. Nah, maka Khurem kemudian ambil gunting, dipotong itu celananya sampai setengah betis. Dan dia potong itu rambutnya sampai seperti Nabi, sampai tengahnya telinga. Nah, maka para teman-teman yang suka gondrong, silahkan gondrong, silahkan, nggak dilarang. Tetapi gondrong itu bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan pendek lebih utama berdasarkan hadisnya Khurem tadi. Bab yang keempat, fi kuhli Rasulillah, tentang celaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, iktahilu bil ifmit, bercelaklah kalian dengan ifmit, fa innahu yajlul basar, karena menyebabkan mata lebih tajam, wa yumbitu sya'ar, dan menyebabkan bulu lebih lebat. Ifmit itu adalah nama satu celak dari bebatuan gunung Arab. Warnanya hitam, ditumbuk, kemudian untuk celak. Nah, ini menggunakan celak ismit ini termasuk sunnah Nabi. Pertama, beliau menggunakan setiap malam. Yang kedua, beliau juga memerintahkan di sini. Kata Nabi fungsinya dua, yaitu mata lebih tajam. Terutama orang-orang yang berkacamata seperti saya ini kan kurang tajam penglihatannya. Nah, supaya lebih tajam bagaimana? Pakai celak. Kemudian bulunya ini lebih banyak. Bulu yang di mata ini, Pak. Jadi bukan alisnya di atas, tapi yang bulu nih, bulu matanya ya, menjadi lebih lebat lagi. Maka sunnah untuk menggunakan celak, terutama sebelum tidur. Kalau Nabi memakainya itu sebelum tidur, 3 kali pada kanan, 3 kali pada kiri. Jadi bukan seperti ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu kan bercelaknya untuk dandan kan, pagi hari kan. Nah, kalau Nabi celaknya untuk kesehatan sebelum tidur. Jadi ada celak untuk dandan, ada celak untuk kesehatan. Yang sunnah ini adalah celak untuk kesehatan. Bab yang kelima, fi libasi Rasulillah, tentang bajunya Nabi SAW. Kata Ummu Salamah, istri Nabi, ahabbu thiyab ila Rasulillah, baju yang paling disukai Nabi, al-qamis, adalah gamis. Gamis ini maksudnya apa? Nah, sebagian orang salah paham, dikira gamis itu baju panjang kayak saya ini. Enggak harus begitu. Memang Indonesia menyebut baju panjang seperti ini gamis. Kalau pendek, sepinggul ini koko. Nih. Tapi kan itu istilah Indonesia. Kalau istilah orang Arab, yang namanya gamis, itu setiap baju yang berbentuk tubuh, itu namanya gamis. Maka koko itu ya gamis, baju panjang seperti saya ini ya gamis, sama-sama. Karena orang Arab model bajunya ada dua macam. Ada gamis, yaitu yang sudah dipotong sehingga bentuknya seperti bentuk tubuh. Ada yang masih helaian kain seperti orang ihram itu. Itu mereka juga biasa menggunakan pakaian seperti itu. Jadi di atas ditaruh namanya rida, selendang, di bawah ditaruh yang namanya adalah apa? Sarung atau izar. Orang Arab zaman dulu ada yang suka pakai sarung dan rida, ada yang suka pakai gamis. Nah, Nabi ini lebih suka pakai gamis. Kenapa lebih suka pakai gamis? Karena gamis lebih menutupi aurat. Kalau rida, seperti orang yang ihram itu, kalau kita tidur sembarangan nanti bisa terbuka sendiri, Pak. Nah, kalau pakai gamis gini, tidur sembarangan pun apa?
masih tertutup aurat kita. Itulah sebabnya Nabi suka baju yang sudah berbentuk. Bab yang ke-6 fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Malik bin Dinar, "Ma syabi'a Rasulullah." Tidak pernah Rasulullah itu kenyang min khubzin qattu wala lahmin. Baik dari roti maupun dari daging. Illa ala dhafaf. Kecuali kalau makan bersama para tamu-tamunya. Bersama apa? Orang-orang yang lain. Jadi maksudnya Rasulullah itu tidak terbiasa makan kenyang. Kapan beliau kenyang? Kenyang kalau makan bersama yang lain. Ngajak-ngajak teman-temannya, ayo makan-makan. Nah, para sahabatnya Ahlus Suffah itu sering diajak makan oleh Nabi SAW. Nah, kalau ngajak makan Ahlus Suffah, nggak mungkin Nabi ngambil sedikit. Kalau Nabi ngambil sedikit, nanti lainnya sama malu semua untuk nambah. Tapi Nabi makan sesuai dengan apa yang mereka makan. Nah, sehingga saat itulah beliau kenyang bersama mereka kenyang. Demikian diceritakan oleh Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Bab yang ketujuh fi khuffi Rasulillah, tentang sandalnya Nabi SAW. Diceritakan oleh Buraidah bahwa Raja Najasyi, Raja Ethiopia, ahdalin Nabi, menghadiahkan kepada Nabi khuffaini aswadaini sadajaini, dua sepatu yang warnanya hitam, total hitamnya. Fala bisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima. Beliau pakai, lalu beliau wudu, lalu beliau mengusap sandal atau sepatu tadi. Nah, ini dalil memakai sepatu hitam. Rasulullah juga punya sepatu hitam. Dihadiahi oleh Raja Najasyi, Raja Ethiopia. Maka Raja Ethiopia ini karena cintanya kepada Nabi dan dia sudah masuk Islam tetapi dia menyembunyikan Islamnya, maka dia hadiahkan sandal kepada Nabi SAW. Nah, Nabi memakai. Maka dari sini kita ambil beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, boleh pakai sepatu warna hitam. Nabi menggunakannya. Yang kedua, bagus menerima hadiah dari orang lain karena menyenangkan orang yang memberi hadiah. Yang ketiga, hendaklah kita menggunakan pemberian atau hadiah dari orang. Sehingga orang itu kalau melihat apa yang dia hadiahkan kita pakai, dia senang. Ini gamis saya yang saya pakai ini hadiah orang nih. Maka saya pakai ini, orang yang ngasih saya pasti senang. Wah, ini yang dulu saya kasihkan, sekarang dipakai. Maka seperti ini kalau kita niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi, ini sesuatu yang baik, tidak ada masalah sama sekali. Bab yang ke-8 fi dzikri khatam, tentang cincin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata Nabi pakai cincin, Pak. Tapi cincinnya Nabi ini bukan untuk perhiasan, bukan. Rasulullah pakai cincin gara-gara beliau ngirimi surat kepada raja-raja kafir, diberitahu oleh para sahabat, ya Rasulullah, raja-raja itu kalau dikirimi surat tanpa ada stempel, mereka nggak menerima, dianggap surat kaleng. Maka Rasulullah kemudian pakai cincin. Pada cincinnya tertulis Muhammadun Rasulullah. Berarti itu untuk stempel. Makanya cincin Nabi itu tulisannya atau matanya tidak di luar, tapi matanya malah di dalam sini. Karena untuk mencetempel tag. Kalau nyetempel gini kan agak susah, Pak. Nah, lebih enak begini. Nah, maka tulisannya malah di dalam. Rata-rata orang kalau pakai cincin pasti matanya atau tulisannya itu ditaruh di luar. Kenapa? Untuk hiasan. Tapi kalau Nabi sama sekali tidak untuk berhias beliau, tapi untuk stempel. Karena itu ringkasnya, pendapat yang saya pilih adalah apakah bercincin termasuk sunnah Nabi? Jawabannya adalah termasuk sunnah Nabi apabila diperlukan seperti Nabi SAW. Beliau pakai cincin karena diperlukan untuk stempel. Maka kalau tidak diperlukan, hanya untuk hias, itu bukan sunnah. Karena Rasulullah tidak pernah berhias dengan cincin. Beliau menggunakan cincinnya gara-gara diperlukan. Tapi silahkan kalau ada yang mau pakai cincin, nggak ada masalah. Karena saya mengikuti pendapat bahwa cincin itu hukum asalnya bukan sunnah Nabi, maka saya nggak pernah pakai cincin. Dikatakan oleh Anas bin Malik, karena khatamun Nabi adalah cincinnya Nabi min warik, dari perak, fasuhu habasyi, matanya itu adalah dari Habasyah. Jadi cincinnya Nabi terbuat dari perak, menunjukkan bahwa laki-laki pakai cincin perak boleh, yang tidak boleh itu cincin emas. Kalau perempuan silahkan emas, silahkan perak, silahkan.
Kemudian ada mata cincinnya. Nah, matanya itu terbuat dari bahan yang diambil dari Ethiopia. Jadi apa batu akiknya kalau zaman sekarang itu dari Ethiopia. Bab yang ke-9, Sayfi Rasulillah, tentang pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, qabi'atu sayfi Rasulillah, bagian ujung dari pegangan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam min fiddah, itu terbuat dari perak. Jadi pedang itu kan ada dua bagian, Pak. Bagian runcingnya, tajamnya itu, kemudian bagian pegangannya. Nah, antara bagian pegangan dengan bagian runcing itu ada pemisahnya. Nah, itulah yang disebut qabi'ah. Pemisahnya itu terbuat dari fiddah, dari perak. Maka menunjukkan bolehnya pedang itu ditambahi perak pada bagian itu tadi. Tapi kalau pedang perak, maka tidak sepantasnya kita menggunakan pedang perak. Sendok perak, tidak sepantasnya kita menggunakan sendok perak. Karena Rasulullah SAW mengizinkan perak untuk laki-laki itu untuk perhiasan saja, yaitu untuk cincin. Adapun untuk sendok, untuk kacamata dan sebagainya, maka menurut mayoritas para ulama itu termasuk yang tidak dibolehkan, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh untuk apa namanya alat-alat. Tapi kalau untuk perhiasan boleh. Untuk alat-alat ya, sendok dan sebagainya maka tidak boleh. Bab yang ke-10, fi sifati dir'i Rasulillah, tentang baju besi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua pembahasan berkaitan dengan perang semuanya, Pak. Karena Rasulullah itu memang melakukan peperangan berkali-kali selama hidup beliau. 27 kali perang Nabi dari mulai 1 Hijriah sampai dengan 9 Hijriah. Tapi dari 1 Hijriahnya beliau keluar untuk perang, ternyata tidak terjadi pertempuran. Orang-orang kafirnya mangkir, tidak datang. Yang terjadi pertempurannya itu pada tahun 2 Hijriah. Nah, maka di sini dibahas tentang baju besi Nabi. Kata Sa'id bin Yazid bahwa Nabi pada perang Uhud dir'ani, memakai dua baju besi. Qad dhahara bainahuma, beliau tumpukan antara keduanya. Jadi Rasulullah perang itu juga pakai peralatan. Tidak mengatakan tawakal total, nggak usah pakai pedang. Itu bukan tawakal, itu ngawur. Tawakal itu menggunakan ikhtiar dulu, baru kemudian tawakal. Maka ada seseorang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini onta saya taruh di luar. Langsung saya tinggal saja atau saya ikat dulu baru tawakal? Maka Rasulullah menjawab tegas, ikilha, ikat dulu, wa tawakal. Setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tinggalkan motor di luar, kemudian ikut pengajian, motornya masih dicantol kuncinya di situ, itu bukan tawakal, itu ngawur seperti itu. Nah, maka di sini pun Rasulullah pakai baju besi, bahkan baju besinya double dua, karena pada perang Uhud ini orang-orang kafir sangat banyak jumlah mereka. Dan ternyata Allah berikan kemenangan pada perang Uhud untuk orang-orang kafir pada awalnya, tapi kemudian pada akhirnya Rasulullah dan para sahabat yang memenangkan peperangan tersebut. Bab ke-11 tentang mighfar, helm besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, Rasulullah dakhala Makkah, masuk Makkah pada saat Fathu Makkah, wa alaihi mighfar, menggunakan helm besi. Maka dilaporkan kepada Nabi, ini ada orang namanya Abdullah bin Khattab, dia bergelantungan dengan sitirnya Ka'bah, kiswahnya Ka'bah. Maka Nabi bersabda, bunuh itu Abdullah bin Khattab. Jadi Rasulullah pakai baju besi, pakai helm besi. Ketika Fathu Makkah pakai helm besi. Tanda apa? Tanda beliau masuk Makkahnya bukan untuk ihram. Makanya pendapat yang lebih kuat, orang masuk Mekah tidak harus kondisi ihram. Niatmu apa masuk Mekah? Kalau niatnya untuk umrah atau haji, wajib masuk Mekah kondisi ihram. Tapi kalau niatnya selain umrah dan haji, silahkan tanpa ihram. Di sini Rasulullah niatannya masuk Mekah untuk penaklukan kota Mekah. Maka beliau tidak berbaju ihram. Tandanya tidak berbaju ihram, pakai helm besi. Karena orang ihram tidak boleh pakai tutup kepala.
Maka kalau ada undangan misalnya ke Mekah untuk apa nih? Studi banding di kuliah apa universitas di Mekah atau ada pengajian di Masjidil Haram kita ingin ikut di sana, hadir di sana, maka tujuannya karena pengajian tidak wajib kondisinya ihram. Yang masuk kondisi biasa aja. Nanti begitu setelah pengajian selesai, kemudian ingin umroh, nah baru kita ihram. Caranya gimana? Karena sudah kita berada di Mekah, maka caranya harus keluar dari Mekah dulu ke tanah halal. Dari tanah halal kemudian kita menggunakan ihram, melakukan ihram, baru balik lagi ke Mekah. Di sini Rasulullah dilapori, ini ada orang namanya Abdullah bin Khattab. Siapa Abdullah bin Khattab? Dia termasuk 9 orang yang Nabi sudah blacklist. Beliau katakan ini 9 orang bunuh dalam kondisi apapun. Kenapa? Karena kurang ajar dahsyat kepada Islam. Nah, maka pada Fathu Makkah itu para sahabat cari 9 orang ini. Salah satunya Abdullah bin Khattab. Abdullah bin Khattab tahu dia dalam bahaya, akhirnya dia bergelantungan pada kiswah Ka'bah. Tujuannya supaya tidak dibunuh oleh para sahabat Nabi SAW. Maka para sahabat Nabi ingin membunuh, ragu-ragu. Dibunuh tidak. Kalau dibunuh karena diperintahkan oleh Nabi, wajib taat sama Nabi. Tidak dibunuh karena dia bergelantungan di Ka'bah. Ka'bah ini sesuatu yang mulia. Kalau dibunuh pasti keluar darah. Darahnya netes-netes di Ka'bah. Gimana ini? Nah, maka mereka lapor dulu kepada Nabi. Rasulullah fatwakan, uqtulu, bunuh itu Abdullah bin Khattab. Siapa Abdullah bin Khattab? Dia seorang sahabat Nabi yang kemudian murtad, naudzubillahi min syarri dzalik. Dulunya sahabat Nabi, Pak. Bahkan konon dia termasuk penulis wahyu Nabi SAW. Tapi kemudian murtad. Setelah murtad, tidak hanya murtad. Dia sering mengejek Nabi Muhammad SAW. Dia punya budak-budak perempuan. Disuruh nyanyi. Ayo nyanyi semuanya. Nyanyinya isinya apa? Mengejek Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah sebabnya Ibnu Khattal ini disuruh oleh Nabi untuk dibantai saja. Karena kurang ajar sekali kepada Islam. Akhirnya dibunuh oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab ke-12 tentang imamah atau serbannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sorban ini apakah juga termasuk sunnah? Pendapat yang saya pilih adalah sorban bukan termasuk sunnah. Kenapa? Karena sorban itu adatnya orang Arab. Arab itu kan panas, Pak. Sehingga mereka itu perlu tutup kepala. Kalau ditutupi pakai peci yang tipis seperti ini, nggak cukup. Akhirnya mereka pakai sorban diubet-ubet begitu. Kenapa? Karena untuk menghindari dari panasnya matahari di padang pasir. Makanya Abu Jahal juga pakai sorban, Nabi Muhammad SAW juga pakai sorban. Maka salah seorang guru kami, Syekh Ad-Dadaw Asy-Syanqiti, beliau pernah mengajar di satu universitas di Inggris. Beliau pakai jas. Maka salah satu peserta bertanya, Syekh, apa hukumnya pakai jas? Seolah-olah menyindir beliau. Kiai kok pakai jas. Biasanya pakai gamis seperti saya begini. Ini seumur hidupnya baru sekali tampaknya beliau pakai jas. Maka beliau mengatakan, Rasulullah SAW memakai baju seperti yang dipakai baju oleh Abu Jahal. Artinya apa? Saya pakai baju jas seperti ini bukan berarti saya kafir, bukan. Iya, ini orang-orang Inggris rata-rata pakai jas, saya pakai jas. Ini undangan ke universitas, orang-orangnya pakai jas, saya ikut-ikutan pakai jas. Andaikan undangannya di masjid, beliau akan pakai gamis seperti biasanya. Nah, itu maksud beliau. Maka tidak ada masalah pakai gamis, tidak ada masalah pakai jas, tidak ada masalah pakai sorban. Itu semuanya boleh, tetapi bukan merupakan sunnah baginda Rasulullah SAW. Tapi apakah orang yang pakai sorban itu dapat pahala? Kalau dia itu memakai sorbannya karena cinta kepada Nabi, nah maka pahalanya dari sebab cinta kepada Nabi itu. Hakim misalnya, Hakim kenapa suka sorban? Oh iya, saya cinta sama Nabi. Nah, seandainya beliau jawab begitu, nah, dia pakai sorban itu berpahala. Tapi kalau dia mengatakan, ini sunnah Nabi. Nah, kita jawab, bukan. Itu sunnah Nabi dan sunnah Abu Jahal. Abu Jahal juga pakai sorban. Tapi karena Abu Jahal kafir, maka apa? Nah, itulah sorban tidak dikatakan sebagai sunnah Nabi SAW. Karena memang itu hanya adatnya orang-orang Arab. Jabir mengatakan Nabi SAW masuk kota Mekah pada Fathu Makkah.
Beliau memakai imamatun sauda, memakai sorban hitam. Jadi sorban hitam itu boleh. Rata-rata orang pakai sorban kan putih, Pak. Nah, sorban hitam gimana? Boleh, nggak ada masalah. Tapi memang sekarang ini, kalau kita lihat di negara-negara Arab, rata-rata orang ahlus sunnah sorbannya putih-putih rata-rata. Sementara kalau kita lihat di Iran, orang-orang Syiah rata-rata sorbannya hitam-hitam dan bundelnya gede-gede. Jadi mungkin kalau kita pakai terasa berat, ngantuk wae. Saking beratnya apa? Sorban mereka. Mungkin gitu. Karena kita lihat besar-besar itu sorban mereka. Nah, kalau sudah menjadi ciri bagi mereka orang-orang Syiah sorbannya begitu, ya kita nggak usah pakai sorban yang mirip mereka. Berarti kita, kalau kita mau menerapkan hadis ini pakai sorban hitam yang biasa saja, jangan yang besar-besar seperti orang-orang Syiah tadi. Karena itu sudah menjadi apa? Adat atau kebiasaan orang-orang apa? Ahli bid'ah. Bab 13 tentang izar sarung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah membawa sebuah kisah selendang mulabbat yang sudah ditambal, wa izarun ghalidun, dan satu sarung yang kasar. Lalu Aisyah mengatakan, rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah beliau saat memakai dua kain ini. Jadi bayangkan Rasulullah yang sangat tenar itu, yang sangat mulia itu, ternyata matinya dalam kondisi seperti orang miskin pakaiannya. Selendangnya, yaitu yang bagian atas, itu mulabbat, itu sudah ditambal. Ada nggak Pak baju kita tambalan? Nggak ada nih Pak. Kayaknya nggak bukan bolong nih. Nah, sebagian gamis saya itu saya lihat di bagian ketiaknya lubang nih. Nah, maka kalau saya tambal itu berarti malah mirip dengan bajunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian orang apa buat gamis itu kurang pintar, sininya kurang lebar. Sehingga kalau kita gunakan sujud, Allahu Akbar, nah ini malah bredel, pretek. Nah, maka kurang bagus apa jahitannya. Tapi kalau Rasulullah ini ditambal bukan karena kurang bagus jahitannya, karena memang sudah usang kainnya. Karena kainnya sudah usang, otomatis ada yang robek. Nah, robek ditambal oleh Nabi. Setelah ditambal, dipakai lagi. Terus sarungnya Nabi, sarung yang kasar. Masya Allah. Kita pakai sarung biasanya kan halus-halus, Pak. Milih yang halus-halus. Nah, Nabi ini kasar sarungnya. Masya Allah. Maka orang-orang yang mengatakan hidup harus kaya karena Rasulullah itu kaya raya, ini perkataan yang tidak benar sama sekali. Hidup harus kaya. Siapa yang mengharuskan kaya? Ya. Kaya miskin itu Allah yang menetapkan. Sehingga kalau kaya bersyukurlah, kalau miskin bersabarlah. Selesai. Adapun mengharus-haruskan, nggak ada dalilnya sama sekali. Kemudian bab yang ke-14, misyati Rasulillah, tentang cara berjalannya Rasulullah SAW. Abu Hurairah mengatakan, saya tidak melihat seseorang yang lebih ganteng daripada Rasulullah SAW. Seolah-olah matahari ada di wajah Nabi SAW, saking gantengnya. Dan saya tidak melihat orang yang paling cepat berjalannya daripada Rasulullah SAW. Seolah-olah bumi itu dilipat untuk beliau. Kami sungguh-sungguh ngos-ngosan untuk mengikuti beliau. Wa innahu la ghairu muqtarif. Tapi beliau sendiri seperti tidak peduli, alias seolah-olah tidak ada masalah apa-apa. Jadi beliau merasa ini berjalan biasa, sementara sahabat-sahabat Nabi menganggap, wah ini berjalannya terlalu cepat. Maka beliau masih aja terus berjalan biasa, tapi sahabat-sahabat yang mengikuti ngos-ngosan lah, mengikuti langkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk sunnah Nabi kalau berjalan itu bukan berjalan yang pelan-pelan menunjukkan orang malas, tidak. Tapi berjalan yang tegap menunjukkan orangnya orang yang giat. Rasulullah SAW kalau dalam aktivitas itu terlihat orang yang giat, termasuk dalam berjalan seperti ini. Bab yang ke-15 tentang taqannu Rasulullah SAW, memakai kina. Kina itu apa? Kina itu tutup untuk kepala. Kita lihat biasanya orang Arab kan pakai kina, kan? Mereka sudah pakai peci gitu. Nah, kemudian ditambahi kain di atas peci itu. Itu namanya kina. Ternyata Anas bin Malik menceritakan Rasulullah itu yukfirul kina, sering menggunakan kina.
Nah, tapi apakah kina ini sunnah? Sama dengan tadi sorban. Orang-orang Arab itu hidup di negara panas, maka mereka butuh kina. Kalau kita orang Indonesia, negara kita nggak begitu panas, sehingga kita tidak butuh kina. Tapi hari-hari ini memang panas, Pak. Sehingga kalau kita ke masjid kepanasan, paling bagus kita pakai kina, tidak pakai payung. Nih. Karena Nabi pakai kina. Jadi untuk meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pakai kina, kita pakai kina. Nih. Boleh, nggak ada masalah. Kalau pakai payung gimana? Ya boleh, tapi lebih utama pakai kina supaya persis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'anna thawbahu thawbu zayyad. Seolah-olah kain kina beliau itu kain kinanya tukang minyak. Apa maksudnya? Maksudnya karena beliau itu rambutnya biasanya dikasih minyak. Sehingga ketika kinanya dipasangkan di rambut beliau, di kepala beliau, maka minyak rambut beliau itu mengenai kain kina tadi. Sehingga kain kinanya banyak apa namanya? Banyak minyaknya seperti kain kinanya banyak minyaknya seperti miliknya tukang tukang minyak. Tukang minyak itu penjual minyak. Penjual minyak otomatis kainnya penuh dengan minyak karena dia mengambil minyak tersebut. Tapi bukan berarti ini Rasulullah kemproh, bukan ya. Jadi kalau membaca hadis Nabi jangan sekali-kali dipahami yang jelek-jelek. Wah, ini Nabi kemproh ini berarti kainnya banyak minyaknya. Enggak begitu. Ini. Beliau memakai kain, minyak rambutnya kemudian pindah ke kain tadi, tapi beliau juga orang yang sangat bersih. Sehingga itu hanya minyak saja. Bukan kemudian minyak plus debu-debu nempel, tidak. Nanti kalau sudah kotor, Nabi akan ambil, kemudian Nabi akan cuci. Harus kita tafsiri begitu. Kenapa? Karena hadis-hadis yang lain, Rasulullah mengajarkan kebersihan. Rasulullah mengatakan kepada seseorang yang bajunya kotor, apakah orang ini tidak punya air untuk cuci baju? Rasulullah melihat orang yang rambutnya model mandul, Rasulullah berkomentar, apakah orang ini tidak bisa merapikan rambutnya? Rasulullah mengatakan, bersihkanlah halaman rumah karena orang-orang Yahudi tidak suka membersihkan halaman rumah. Maka ringkasnya kebersihan termasuk dari ajaran Islam. Inilah yang dapat disampaikan. Sudah jam 6 lebih 40. Tampaknya sudah mepet waktu isyanya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan baik berkaitan dengan Nabi maupun secara umum dipersilahkan.